Aku bukan menantu sampah. Bab 691 Paman menabrak orang. Rocky juga mendengar percakapan mereka dan langsung bertanya, "Paman menabrak orang, apakah orang itu terluka parah?" "Aku tidak tahu, ayo kita cepat pergi ke sana." Dewi sangat cemas, dia merasa sangat lelah. Jenny baru saja mengalami masalah, dan sekarang Rino Su menabrak orang lagi. Kesialan benar-benar datang berturut-turut, dan hal-hal buruk terjadi satu demi satu. Ketika Rocky melihat istrinya ingin menangis, dia berkata dengan menghiburnya, "Tidak apa-apa, jika paman menabrak orang itu hingga terluka, aku akan mencoba mengobatinya. Adapun untuk biaya pengobatan, aku akan membayarnya. Kamu jangan terlalu khawatir." Dewi sedang panik, tetapi setelah mendengar perkataan hiburan dari Rocky, dia akhirnya menjadi sedikit lebih tenang. Dia mendongak dan menatapnya sejenak lalu mengatakan, "Ya," dengan suara kecil. Beberapa menit kemudian, mereka berdua tiba di tempat parkir rumah sakit. Di tengah tempat parkir, pamannya Rino Su sedang menangis dan dikelilingi oleh sekelompok pria kekar, sementara bibinya Alicia sedang meletakkan kedua tangannya di pinggang. Dia tampak sangat marah, dia sedang memarahi seorang pria kekar. Petik 2. Bukankah hanya tidak sengaja menabrak orang? Apa yang perlu dihebohkan? Dia tidak mati tertabrak. Ingin aku memberikan ganti rugi sebanyak itu? Kalian ini namanya pemerasan. Percaya atau tidak, aku akan segera menuntut kalian melakukan pemerasan. Rocky mendongak dan langsung mengerutkan kening. Kali ini pamannya sudah membuat masalah besar. Ternyata dia menabrak orang asing. Mobil Rino Su adalah mobil Van Jinbei. Di depan mobil ada seorang pria kekar dengan rambut pirang dan mata biru. Semua pria kekar di sekitarnya adalah orang asing. Mereka berpakaian baju seni bela diri hitam. Dan Alicia sedang mengangkat dagunya, dia memarahi seorang pria tua asing. Melihat ini, Dewi juga terkejut. Dia berjalan ke sana dengan cemas dan bertanya, "Paman, ada apa?" Rino Su yang dikepung langsung melihat mereka berdua dalam sekilas, dan dia langsung seperti melihat harapan. "Dewi, Rocky, kalian akhirnya datang juga. Tadi saat aku menyetir aku tidak sengaja menabraknya. Dan sekarang mereka ingin aku memberikan ganti rugi, jika tidak mereka tidak akan melepaskanku." Rocky mengerutkan kening dan berkata, "Paman, tidak ada banyak orang di tempat parkir ini dan tempatnya sangat luas, bagaimana kamu bisa menabrak orang?" Rino Su menciut dan tersenyum canggung, Saat aku menyetir tadi aku melihat ponsel sebentar." "Apa?" Dewi berteriak tak berdaya, "Paman, bagaimana kamu bisa melihat ponsel sambil mengemudi? Itu terlalu berbahaya." "Aku hanya melihatnya sebentar, namun siapa sangka orang ini tidak memiliki mata, dia berlari sendiri ke depan mobilku." Rino Su bergegas menjelaskan, "Mereka sengaja melakukannya, mereka pasti ingin melakukan pemerasan." Rocky berkata dengan kesal, "Paman, mobilmu sudah masuk ke trotoar, apakah dia ini mau melakukan pemerasan?" Rino Su terdiam sejenak, namun kemudian dia membantah dan berkata, bahkan meskipun aku salah mengendarai mobil tetapi mereka meminta ganti rugi 40 miliar, itu terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ingin meminta ganti rugi sebesar 40 miliar? Dewi langsung berseru. Pada saat ini, sekelompok orang asing berkumpul dan berteriak dengan bahasa Yuga yang kaku. Setelah selesai mendengar perkataan mereka, Rocky akhirnya mengerti. Dia mengerutkan keningnya lebih erat.
Ternyata mereka adalah tim seni bela diri asing yang datang ke kota Gopo untuk berpartisipasi dalam pertemuan sosialisasi seni bela diri internasional. Namun, pamannya menabrak salah satu anggota tim mereka hingga terluka dan mereka mengatakan ingin meminta ganti rugi sebesar 40 miliar. Rocky melirik anggota tim mereka yang sedang duduk di tanah sejenak dan melihat cederanya dengan mata dewanya. Dia melihat bahwa orang yang ditabrak itu patah tempurung lutut, lalu dia dengan sabar berkata kepada mereka, "Kami akan bertanggung jawab atas orang yang cedera dan biaya pengobatannya, tetapi kompensasi 40 miliar sudah terlalu banyak." Begitu dia selesai bicara, pria tua asing itu menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut. "Tuan, aku pikir kamu orang yang tidak mengerti profesi kami. Butuh 2 sampai 3 tahun bagi kami untuk melatih petinju. Uang dan tenaga yang dihabiskan untuk ini cukup banyak. Kompensasi 40 miliar sudah sangat memberimu wajah." Alicia langsung menggerutu dan berkata dengan marah, "Bukankah hanya seorang petinju, apakah perlu semahal 40 miliar? Kalian ini namanya melakukan pemerasan. Kalian pengemis asing, jangan pikir aku tidak tahu trik kalian, datang ke Huaxia dan menganggap diri sendiri adalah bos asing. Aku tidak akan memberikannya. Jika kalian ingin uang, jika kalian punya kemampuan, kalian ambil saja nyawaku." Melihat Alicia bersikap gegabah, Dewi buru-buru menariknya, "Bibi, jangan gegabah, tunggu Rocky bernegosiasi dengan mereka dulu." Rambut Alicia acak-acakan, dia mengarahkan jarinya ke pria tua asing itu dan memarahinya. "Jelas-jelas kamu sendiri yang menabrakkan diri itu karena kalian melihat kami punya uang dan ingin memeras kami, bukan? Aku beritahu padamu, aku tidak punya ingin 40 miliar. Bermimpi saja kamu, aku lebih baik menghabiskan uang untuk anjing daripada memberikan uang kepada kalian." Petik 2. Kemampuannya memarahi orang benar-benar sebanding dengan Jenny. Pria tua asing itu dimarahinya hingga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia membelalakan matanya, wajahnya memerah karena marah. Dia mengarahkan jarinya ke arahnya dan memarahinya, "Persetan." Pria tua asing itu mengulurkan tangan dan menunjuknya. Sebelum dia menyentuh Alicia, dia sudah berguling di tanah dan menangis keras. "Tolong, orang asing ini melecehkan wanita baik dan memeras orang juga. Kalian cepat datang." Kemampuannya yang tidak masuk akal ini tidak hanya membuat Ricky Zhao yang berada di belakang Rocky tercengang, bahkan sekelompok orang asing juga tercengang. Mungkin mereka belum pernah melihat wanita yang begitu tidak masuk akal. Pada saat ini, seorang pria kekar berkulit gelap melangkah maju. Serangkaian kata-kata kotor bahasa asing keluar dari mulutnya, dan kemudian dia meneriaki Alicia, "Brengsek. Kalian orang-orang kelas rendahan tidak bermoral. Jangan mengira aku tidak memukul wanita, aku juga bisa memukulmu hingga tewas." Petik 2. Pria kekar berkulit gelap itu tingginya 1 meter dan memiliki pinggang yang besar. Karena Rino Su takut dia akan memukul istrinya, jadi dia bergegas maju ke depan dan berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan?" Pria kekar berkulit gelap itu membunyikan jarinya, menyeringai sejenak, dan tiba-tiba memukulnya dengan pukulan keras itu langsung mengenai wajah Rino Su. Rino Su tidak memiliki persiapan, dia terkena pukulan keras itu, dia berteriak, dan mundur 2 langkah dengan menutupi wajahnya. Dewi tertegun, ketika dia merespons, dia segera melangkah maju dan menegurnya dengan tegas, "Kenapa kalian memukuli orang?
Pria kekar berkulit gelap itu membunyikan tinjunya dengan angkuh, tulangnya mengeluarkan bunyi nyaring, dan dia tersenyum meremehkan. Kalian orang-orang yang tidak bermoral tidak bisa mengerti bahasa manusia, jadi aku terpaksa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Beberapa orang asing di sekitarnya juga merangkul lengan di depan dada dan mengepung mereka. Ekspresi mereka tampak meremehkan. Melihat suaminya dipukuli, Alicia menjadi gila. Dia bergegas menyerang pria kekar berkulit gelap itu dengan gila, dan memukulinya sambil berteriak. Berani-beraninya kamu memukul suamiku, aku akan bertarung denganmu. Bibi. Rocky segera mengulurkan tangannya dan menariknya. Alicia ini juga tidak berpikir apakah dia bisa dibandingkan dengan pria kekar yang setinggi 1,9 meteran. Alicia membulatkan tinjunya dan memukul dengan ganas, tetapi pria kekar berkulit gelap itu tersenyum meremehkan dan menghindar dengan fleksibel. Lalu dia mengatakan, "Wanita jalang." Dia menjambak rambut Alicia, meraih kepalanya, dan memukulkannya ke mobil van dengan keras. Boom! Terdengar suara keras. Darah memercik ke mobil van putih seiring dengan suara jeritan Alicia. Kepala Alicia berdarah, dan dia langsung pingsan. Orang-orang di sekitar berteriak histeris, tetapi mereka tidak berani maju. Adegan berdarah ini membuat Dewi sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berteriak karena terkejut dan marah. Bibi. Rino Su memegangi wajahnya yang sedang mimisan. Dia benar-benar tercengang. Ia melihat istrinya dibenturkan ke mobil hingga pingsan dengan mata kepalanya sendiri. Dia sangat ketakutan hingga tidak berani bersuara. Dia bangkit untuk bersembunyi di balik mobil. Pria kekar berkulit gelap itu mencibir dengan meremehkan, dan tiba-tiba menatap Dewi sejenak. Dia berkata dengan wajah tergiur, "Kamu cukup cantik begini saja. Jika kamu menemani kami makan malam dan bersenang-senang nanti malam, masalah kompensasi bisa ditiadakan." Dewi memarahinya dengan keras, "Lepaskan bibiku, aku akan membuat perhitungan dengan kalian karena sudah memukul orang." Membuat perhitungan. Pria kekar berkulit gelap itu tersenyum sinis. Dia menatap Dewi dengan sembrono. Dia berjalan ke arahnya, dan berjalan sambil berkata, "Bukankah semua wanita di sini menyukai pria asing?" Begitu melihat pria asing, akan langsung berinisiatif untuk mengantarkan diri dan melompat ke tempat tidur. "Kamu tidak perlu berpura-pura, kita buka-bukaan sedikit, aku jamin akan membuatmu merasa sangat nyaman. Aku bukan menantu sampah." Bab 692 Tidak perlu berbelas kasihan. Beberapa pria kekar asing di dekatnya semuanya tertawa jahat. Tidak tahu malu. Dewi mengepalkan tinjunya dengan marah dan mundur dengan refleks. Bagian belakangnya menabrak seseorang. Dia melihat ke belakang dan berteriak dengan panik, "Rocky!" Pria kekar berkulit gelap itu langsung merasa tidak puas dan berteriak, "Siapa kamu?" Rocky sedikit mengangguk dan dengan cepat menariknya ke belakangnya. Dia berkata dengan dingin, "Aku adalah suaminya, aku akan memberimu waktu 30 detik untuk meninggalkan kata-kata terakhirmu." Semua orang lainnya berlutut dan meminta maaf. "Jika tidak, aku jamin kalian akan menghabiskan sisa hidup kalian untuk menyesali apa yang kalian lakukan hari ini." Melihat Rocky tidak kekar, Bonaro langsung berteriak dengan ekspresi meremehkannya. "Hehe, kamu sendiri. Serahkan istrimu padaku dengan patuh, atau..." Saat dia berkata, dia menggerakkan tinjunya secara provokatif pada Rocky, dan ekspresinya sangat meremehkan. "Aku akan memberitahumu siapa yang lebih hebat."
Orang-orang di sekitar perlahan-lahan menjadi banyak dan penjaga keamanan tempat parkir juga berlari datang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Karena pihak lawan semuanya orang asing, siapa yang berani memukul orang asing? Terlebih lagi orang-orang asing ini tinggi dan kekar, mereka juga mengenakan seragam seni bela diri. Mereka terlihat kejam dan galak, mereka tidak mudah diprovokasi. Jika ada yang ingin maju, itu namanya mencari masalah. Di samping juga ada orang yang menasihati Rocky dengan suara kecil. Bung, lebih baik kamu minta maaf kepada sekelompok orang asing ini, mereka tidak mudah diprovokasi. Yah, berhati-hatilah jangan sampai mendapat masalah, lebih baik mengalah. Sekelompok orang ini adalah anggota tim seni bela diri. Bahkan jika mereka memukulmu hingga terluka, mereka bisa pulang ke negara mereka. Apa yang dapat kamu lakukan pada mereka? Lebih baik bersabarlah dan minta maaf kepada mereka. Orang-orang di sekitar, tanpa terkecuali, semuanya menasihati Rocky untuk mengalah dan meminta maaf. Pria kekar berkulit gelap itu merangkul tangannya di depan dada dan tertawa sombong. Sampah, apakah kamu dengar itu? Kalian orang-orang rendahan, di depan kami, jika menyuruh kalian berlutut, maka kalian tidak akan berani berdiri. Beberapa pria asing kekar di dekatnya juga tampak menghina, mereka menatap Rocky dengan tatapan mengejek. Menurut mereka, jika dibandingkan dengan mereka, Rocky tidak kekar, dan sangat lemah. Terdengar suara nasihat di sekitar, semuanya menasihati Rocky agar jangan mencari masalah. Rocky mendongak dengan ekspresi dingin, dia melirik beberapa orang itu, dan berkata dengan dingin, hanya kalian berani memerintahku. Setelah selesai bicara, dia berbalik untuk bertanya kepada Ricky Zhao. Seni bela diri yang diajarkan kepadamu sudah dilatih hingga di tahap mana? Ricky Zhao buru-buru mengepalkan tangannya dengan hormat, jurus tinju yang diajarkan oleh Kak Botak sudah sangat mahir. Kak Botak. Rocky mengangkat alisnya dengan terkejut, dan memerintahkannya, kalau begitu kamu coba tunjukkan beberapa jurus biar aku lihat hasilnya. Iya, aku pasti akan menyelesaikan tugas dengan baik. Ricky Zhao segera menjawab dengan sungguh-sungguh. Rocky mengangguk, kebetulan dia juga ingin melihat bagaimana hasil ajaran Botak. Tinggi badan orang Myanmar biasanya kurang dari 1,7 meter. Ricky Zhao adalah orang Myanmar, tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Dia berjalan ke tengah lapangan dan berdiri di depan beberapa orang asing kekar itu membuat dia terlihat semakin pendek dan kecil. Monyet kerdil. Bonaro tertegun sejenak, dia menatap Ricky Zhao sambil tertawa cuih, sekelompok orang lemah. Setelah selesai bicara, dia menertawakan Rocky lagi dan berkata, kamu tidak berani maju dan menyuruh orang yang begitu lemah untuk maju, aku bahkan tidak tertarik untuk bertindak. Beberapa temannya juga merasa terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Bonaro, jangan terlalu sadis, jangan pukul orang tua itu sampai tewas hanya dengan satu pukulan. Jangan-jangan mereka ingin melakukan pemerasan. Bonaro, jangan pukul pria pendek ini hingga tewas, hati-hati mereka memerasmu. Orang-orang di sekitar juga berargumen, banyak orang merendahkan Rocky di dalam hati mereka. Ingin menjadi pahlawan tetapi tidak berani maju, malah menyuruh pria pendek untuk maju, pahlawan macam apa ini?
Bonaro tertawa terbahak-bahak sejenak, dia merangkul lengannya dan berkata dengan arogan, "Aku katakan dulu, jika pria pendek ini tewas, aku tidak akan bertanggung jawab karena aku orang asing dan memiliki perlakuan istimewa di Yuga." Beberapa temannya juga tertawa. "Bonaro, kamu adalah bos asing, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak baik kepadamu. Jangan takut, mereka adalah orang-orang rendahan, kita adalah Tuhan di sini, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Aku jamin, jika kamu melukai pria pendek ini hingga cedera parah, kamu tidak akan mengalami apa-apa, mereka tidak berani menyuruhmu bertanggung jawab secara hukum." Bonaro juga tersenyum meremehkan, "Teman-teman jangan khawatir, aku pernah memberi pelajaran kepada beberapa orang Yuga, dan aku baik-baik saja, aku lebih unggul dari mereka." Dia sangat memandang rendah orang Yuga, bahkan jika dia melukai bahkan membunuh pihak lawan, memangnya kenapa? Sekelompok orang asing ini percaya diri. Tetapi orang-orang di sekitar yang tadinya pengecut, sudah dibuat menjadi marah ketika mendengar perkataannya. Terhadap orang asing, penduduk lokal memang memiliki rasa hormat, jika bisa tidak memprovokasi mereka maka sebaiknya tidak memprovokasi mereka karena mereka memang memiliki banyak perlakuan istimewa. Tetapi beberapa orang asing ini terlalu angkuh, sikap mereka terlalu sombong, dan setiap perkataan mereka selalu meremehkan penduduk lokal. Penduduk lokal yang sedikit kejam juga sudah dibuat sangat marah oleh mereka. Dewi berkata dengan dingin, "Memangnya kenapa jika kalian adalah orang asing? Ini bukan tempat di luar hukum, jadi kalian tidak bisa sembarangan bertindak." Pada saat ini, pria tua asing itu terbatuk-batuk dan berkata dengan sopan, "Tuan, harap pikirkan baik-baik dulu sebelum bertindak. Bonaro ini adalah juara tim seni bela diri kami, dia memenangkan medali perunggu pada pertandingan persahabatan seni bela diri tahun lalu. Jika kamu benar-benar ingin bertindak, kamu harus bertanggung jawab sendiri atas setiap korban yang ditimbulkan." Beberapa kalimat pertama terdengar berniat baik, tetapi beberapa kalimat terakhir benar-benar mengungkapkan pemikiran aslinya. Artinya jika Rocky tewas di tempat, mereka tidak akan bertanggung jawab. Sikap sombong ini menimbulkan kemarahan orang-orang di sekitar lagi, orang-orang yang tadi menasihati Rocky agar jangan mencari masalah kini mereka mengomel, dan ada beberapa orang meludahi Bonaro ini. "Terlalu sombong, memang kenapa jika dia adalah orang asing? Bung, beri dia sedikit pelajaran." Pukul sekelompok orang asing yang tidak tahu diri itu hingga kembali ke seberang lautan. Dia benar-benar mengira dirinya adalah bos asing, benar-benar sangat arogan. Rocky mengangkat kedua tangannya, dia membuat gerakan untuk meminta kerumunan yang marah agar mereka tenang, lalu berbalik dan tersenyum pada pria tua asing itu. "Sangat bagus, aku sangat puas dengan peraturan tanggung jawab ditanggung sendiri." Setelah selesai bicara, dia tiba-tiba berteriak, "Ricky Zhao, biarkan mereka melihat seni bela diri Huaxia. Ingat kamu tidak perlu berbelas kasihan, selama kamu tidak membunuh mereka kamu bisa bermain sesukamu." Oke. Ricky Zhao sudah lama tidak bisa menahan diri lagi, dia melangkah maju, dan berteriak dengan suara dingin, "Kalian semua langsung maju bersama saja." Dewi sedikit gugup, dan berkata, "Rocky, pria pendek itu adalah orangmu. Panggil dia kembali dulu." Dia menyuruh pihak lawan maju bersama. "Ini bukan lelucon." Rocky tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Apakah dia tidak tahu kemampuan orang yang ia latih?
Orang-orang juga menjadi ribut, mereka takut Ricky Zhao akan dibunuh di tempat oleh orang-orang yang brutal dan kekar ini. Monyet kerdil sialan. Bonaro tersenyum meremehkan, dia membunyikan jari-jarinya, dan sendi-sendinya mengeluarkan bunyi bergemeretak. Cari mati. Dia langsung berteriak, dan memukulkan tinjunya ke Ricky Zhao dengan cepat dan cekatan. Orang-orang langsung berseru. Ricky Zhao kurus dan kecil, namun Bonaro sekokoh menara besi. Bagaimana pria pendek ini bisa menahan pukulannya? Saat tinjunya terbang ke arahnya, Ricky Zhao tiba-tiba berjongkok dan memasang postur Tai Chi. Dia menahan tinjunya ke samping dengan santai. Brengsek. Bonaro tercengang, api amarahnya membara, dia berbalik, dan menendang ke arah Ricky Zhao. Namun, Ricky Zhao sekali lagi memblokir tendangan Bonaro dengan mudah seperti sebuah rotan yang elastis. Orang-orang terdiam, banyak pandangan mata tertuju pada Ricky Zhao, mereka tampak terkejut. Tidak disangka pria pendek ini begitu hebat.